Ya, teman-teman sekalian, perkenalkan saya Maringan Silalahi. Saya dari Kota Medan, ya, umur sekarang hampir 50. Nah, seperti Pak Joyo katakan bahwa latar belakang saya dulu adalah dari perbankan, ya, salah satu perbankan plat merah di Indonesia. Tetapi tahun 2007 saya memutuskan untuk resign atau mengundurkan diri. Nah, ada alasan-alasan tertentu tentunya saya mengapa harus resign dari perbankan. Padahal ya sudah cukup, saya katakan ya cukup terjamin saya di sana ya. Tapi kenapa harus keluar? Nah, teman-teman sekalian, saya punya satu harapan atau mimpi kira-kira seperti itu untuk menjadi jauh lebih hebat daripada apa yang sudah saya dapatkan, kira-kira seperti itu. Nah, cara itu hanya ada di luar, tidak ada itu di dalam sebuah perusahaan, ya, untuk jauh lebih hebat sekali. Nah, saya akhirnya memutuskan itu. Namun sebelum saya memutuskan keluar dari sana, saya udah lirik kiri dan kanan. Kira-kira apa yang cocok ya untuk saya jalankan? Yang untuk membawa saya, ya kendaraan saya untuk membawa impian saya. Nah, saya beberapa kali masuk dalam beberapa bisnis multi level marketing. Nah, dan terakhir saya akhirnya berlabuh di bisnis asuransi hingga sekarang. Jadi saya bekerja itu 14 tahun di perbankan dan 13 tahun sampai sekarang ini di bisnis. Nah, di Desember ya, sekitar akhir Desember, saya dimasukkan oleh seorang ke dalam sebuah grup Telegram. Nah, saya lupa apa judulnya, tapi saya nggak tahu siapa yang masukin, tiba-tiba saja saya sudah ada di sana. Saya lihat itu membahas tentang Vingo. Karena saya nggak begitu familiar dengan yang namanya bisnis online ya, apalagi belanja online, memang nggak familiar sama sekali. Nah, saya nggak acukan. Nah, tetapi di pertengahan bulan Januari tahun 2020, teman saya di perbankan itu WA saya. Nah, dia bilang, Pak Maringan, tolong lihat dan baca dan pelajari. Saya adakan ada WA bisnis bagus. Nah, saya baca, loh ini Vingo. Nah, saya pikir ada dua orang yang mengenalkan saya ya tentang bisnis Vingo. Tetapi teman saya ini saya tahu bahwa dia itu orang yang tidak begitu tidak begitu familiar juga dengan yang namanya bisnis jaringan karena dia orang yang lebih cocok dengan pekerjaan kantoran. Jadi saya penasaran, ini apa? Kok ada orang yang seperti ini nawarin saya? Nah, saya buka di YouTube, saya banyak belajar di sana. Lama, lebih kurang sekitar 1 bulan, ya. Karena saya baru memutuskan untuk jadi PS itu adalah tanggal 17 Februari. Jadi dikenalkan oleh teman saya ini sekitar pertengahan Januari ke pertengahan Februari. Nah, akhirnya setelah saya benar-benar mendapatkan ahanya, lah saya kemudian daftar jadi PS di 17 Februari. Kemudian bisnis ini saya jalankan dengan antusias dan sangat semangat sekali. Nah, hingga akhirnya saya naik jadi affiliate marketer itu di bulan Mei tanggal 6 dan naik menjadi affiliate trainer itu adalah di bulan Agustus tanggal 2. Jadi sekitar 5 bulan 15 hari persis saya naik jadi AT. Waktu yang saya pikir sih standar-standar saja ya. Karena banyak yang teman-teman yang lain itu dalam waktu sekitar ya 3 bulan mereka sudah AT, bahkan ada yang 2 bulan sudah jadi AT. Nah, tetapi tetap kita syukuri karena ini saya pikir adalah sebuah bisnis yang hebat. Nah, teman-teman, kenapa sih saya begitu antusias di bisnis ini? Ya, di bisnis atau di marketing ada kita kenal yang namanya istilah Red Ocean Strategy, ya. Jadi ada yang namanya Red Ocean Strategy, di mana Red Ocean Strategy ini adalah bisnis yang di dalamnya itu banyak sekali orang yang melakukannya, ya, di bisnis yang sama, tetapi banyak sekali orang yang melakukannya. Sehingga diperlukan satu kerja keras untuk bisa memenangkan persaingan dalam bisnis tersebut, di dalam perusahaan tersebut, ya, bisnis jenis tersebut. Nah, bisa dikatakan persaingan itu membuat kadang-kadang berdarah-darah. Nah, itulah yang saya alami selama 13 tahun. Nah, ada ratusan MLM di Indonesia, kalau saya pikir ya, karena saya ada berkecimpung beberapa MLM. Ada hampir 50 perusahaan asuransi yang saat ini memperebutkan nasabah yang sama. Nah, inilah namanya Red Ocean Strategi. Artinya apa? Artinya bahwa kita masuk ke dalam sebuah bisnis yang persaingannya begitu sangat luar biasa hebat. Nah, namun ada seorang yang luar biasa saya katakan, yaitu Jack ini tadi.
Ya, tadi Bu Mega sudah jelaskan siapa Jacky itu, dialah yang menjadi pendiri daripada Vingo ini. Nah, dia buat the Blue Ocean Strategy. Dalam satu bisnis yang sama, tetapi dia membuat sebuah strategi yang sangat biru sekali. Di mana strategi tersebut tidak ada di bisnis yang sama tersebut. Jadi di Indonesia kita tahu ada 5 ya pemain e-commerce yang sangat-sangat besar ya. Saya sebut saja namanya nggak apa-apa, Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID dan lain-lainnya. Nah, ini adalah sebuah bisnis yang sama, teman-teman. Banyak lagi yang kecil-kecil lainnya ya. Nah, tetapi oleh Jacky dia membuat sebuah strategi Blue Ocean-nya. Apa itu? Yaitu membuat sistem afiliasi yang sangat sempurna sekali. Itulah yang membuat saya sangat-sangat begitu semangat menjalankan bisnis ini. Jadi strategi afiliasinya ini tidak ada di Indonesia. Nah, namun di negara lain itu sudah ada lama dulu. Nah, jadi afiliasi yang dibuatkan oleh Vingo ini itu yang membuat saya begitu sangat percaya diri untuk menjalankan bisnis Vingo ini. Apa itu afiliasi yang dibuat oleh Vingo ini? Teman-teman, kalau saya belanja di Lazada, misalnya saya belanja 1 juta nih. Nah, kemudian saya dapat barangnya, saya bayar uangnya. Udah? Nah, saya nikmati barangnya. Saya penikmat atau konsumsi daripada barang tersebut. Tapi adakah Lazada bilang, Pak Maringan sudah belanja di tempat kami 1 juta. Maka karena Bapak sudah belanja di tempat kami 1 juta, kami berikan hak kepada Bapak, lisensi kepada Bapak, untuk Bapak bisa menjualkan semua barang yang ada di Lazada ini. Apakah mungkin demikian? Apakah Shopee ada katakan, kalau saya belanja di Shopee, oh Pak Maringan, Bapak sudah belanja di Shopee. Oke, semua barang yang ada di Shopee ini Bapak bisa jualkan kepada siapa saja. Bapak kami anggap adalah pemilik daripada Shopee. Kan tidak mungkin. Tapi Bapak Ibu belanja ke Vingo, belanja 1 juta misalnya, sudah, maka Vingo akan bilang, Pak, Bapak sudah belanja di tempat kami. Oke? Nah, semua barang-barang yang di Vingo ini Bapak bisa jualkan, Bapak pemilik daripada Vingo ini. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak mengajak orang lain untuk belanja di Vingo, nah, kemudian Bapak akan dapatkan komisi atau cashback daripada setiap kali mereka belanja. Inilah yang membuat saya, ya, ini luar biasa sekali nih, bisnis apa yang seperti ini? Karena tidak ada di tempat yang mana saja pun itu. Nah, jadi saya melihat bahwa ini adalah sebuah blue ocean. Kenapa? Karena sistem seperti itu tidak ada di Indonesia, yang ada hanya di Vingo. Padahal marketnya itu sangat besar sekali. Ada 150 juta sekarang ini di Indonesia, orang yang begitu familiar sekali dengan belanja online. Nah, kalau kita buka di Play Store Lazada, kita ketik Lazada di Play Store, maka akan nampak pengguna atau pendownload daripada Lazada itu sekitar 100 juta orang plus. Apa artinya itu? Artinya bahwa ada orang yang sudah menggunakan Lazada untuk mereka minimal berbelanja sekali, 2 kali, atau beberapa kali di sana. Apakah kita mendownload Lazada itu hanya untuk memenuhkan memori handphone? Kan nggak mungkin. Gitu. Berarti artinya apa? Memang benar data itu 150 jutaan pembelanja online di Indonesia itu nyata, benar. Nah, the Blue Ocean strateginya adalah bahwa 150 juta inilah yang akan dipindahkan ke Vingo dengan sistem afiliasi yang tidak ada sama sekali di tempat yang lain. Itu hanya ada di Vingo. Dan kabar baiknya bahwa saat ini di Vingo itu baru sekitar ya 2 jutaan ya orang yang bergabung dengan Vingo. Nah, jumlahnya sangat-sangat sedikit sekali dalam tempo ya sekitar hampir setahun ini. Jumlah yang sangat-sangat sedikit sekali. Nah, makanya saya katakan ini adalah sebuah momentum di mana ketika kita ambil posisi sekarang untuk memulai bisnis ini, itu sama sekali belum terlambat. Malah ini adalah waktu yang sangat tepat sekali. Kenapa? Karena belum banyak orang yang tahu, baru 2 jutaan gitu. Pada saat saya masuk dulu di awal di Februari 2020 itu masih 300 ribuan loh. Gitu. Nah, memang perkembangannya sangat-sangat signifikan ya, tetapi ya masih sedikit sekali lah, 2 juta. Pasarnya 150 juta, itu yang akan kita ambil pasarnya. Makanya saya katakan buat teman-teman sekalian yang shopper, ya ini kesempatan kita untuk membuat sebuah bisnis. Banyak orang pengen memiliki yang namanya Indomaret. Nah, saya katakan bahwa bisnis Indomaret bagus, tetapi modalnya berapa harus kita keluarkan untuk punya sebuah Indomaret? Itu 500 juta minimal.
sampai 1 miliar. Terus keuntungannya berapa yang kita dapatkan? Ya sekitar 15 sampai 25 juta. Itu sudah kita baca di Google, dapat, ya kan? Nah, tetapi untuk menyiapkan modal sebesar itu, waduh, itu pilihan orang-orang yang punya duit saja. Tetapi semua orang mau. Nah, namun ada satu bisnis sama seperti Lazada, sama seperti Indomaret tadi, tapi modalnya nggak besar. Jadi saya bilang modalnya ini nggak besar, nggak sampai 1 juta, kita sudah bisa punya bisnis seperti Indomaret. Nah, teman-teman, ini adalah kesempatan bagi kita semua pada malam hari ini. Rekan-rekan shopper sudah mendengarkan tadi bagaimana pemaparan bisnis plan daripada Vingo. Ibu Mega sudah paparkan sangat jelas sekali ya teman-temannya. Nah, saya sebagai orang yang dulu saja ya, hanya lebih dulu saja dari teman-teman sekalian juga sudah menikmati hasil daripada Vingo ini. So, ayo teman-teman, sekarang saatnya naik jadi preferred shopper ya. Kemudian mari sama-sama kita siap bantu ya. Semua AT, semua AM teman-teman sekalian pasti siap bantu dari sisi pembelajaran, dari sisi Zoom meeting, dari sisi infrastruktur yang mendukung untuk itu, semua siap membantu karena ini adalah bisnis kerjasama ya. Jadi kalau teman-teman sukses, kita juga sukses. Tapi kalau teman-teman nggak sukses, kita belum tentu tidak sukses, tetap sukses selalu. Kira-kira gitu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Putuskan ya untuk cepat jadi PS, kesempatannya sekarang. Kesempatannya ini jangan sampai lewatkan ya, karena begitu nanti Vingo sudah launching, maka Vingo akan menjadi red ocean strategi. Vingo akan menjadi tempat yang persaingannya sangat-sangat keras. Jadi jangan sampai Vingo launching teman-teman baru bergabung. Karena apa? Karena begitu Vingo launching, kesempatan itu sudah bukan momentum lagi. Sekarang saatnya. Demikian Pak Joyo, terima kasih. Selamat malam. Luar biasa. Terima kasih Pak Ate Maringan. Jadi beliau sudah sampaikan tadi, memang bukan yang tercepat di Vingo ya, hitungan 5 bulan, 6 bulan itu bukan yang tercepat. Karena informasi di Malaysia ada AT yang mencapainya itu kurang dari 1 bulan, yaitu 22 hari mencapai AT. Jadi ini luar biasa. Tapi saya pikir kalau di sana memang sudah buka ya, sudah 1 tahun pertama buka. Di Indonesia masih mulai ya, jadi seperti Pak Maringan tadi sampaikan, peluang kita masih sangat besar. Nah, ini